Halo sahabat fisika, kita jumpa kembali dalam pokok bahasan induksi elektromagnetik dan listrik AC atau listrik arus bolak-balik. Pada bagian ini, Pak Dedi akan menyampaikan paparan masih terkait dengan pemanfaatan energi gerak menjadi energi listrik. Pada pembahasan sebelumnya, Anda sudah bisa mendapatkan bagaimana hukum Faraday dan penurunan persamaan untuk GGL arus listrik. Maka sekarang kita akan lanjutkan bagaimana penerapannya pada bidang-bidang yang lain. Penerapan dari GGL induksi itu adalah pada pemakaian trafo. Pada pemakaian trafo. Di trafo itu tersusun atas dua kumparan, dua kumparan. Kemudian dari kumparan ini, ketika taruh di mana sini aja dah. Ketika kumparan ini mengalami perubahan flux, artinya ketika arus listriknya itu di sini itu kita putus sambung, maka di dalam kumparan itu kan kadang-kadang muncul medan magnet induksi ya. Medan magnet induksi kadang ada, kadang tidak. Ya kan? Artinya apa? Kumparan sebelah kanan ini akan terpengaruh juga. Ya. Ketika di sini itu mula-mula arusnya itu putus, kemudian di sini tiba-tiba ada arusnya disambungkan, maka terjadi perubahan flux dari fluxnya 0 menjadi fluxnya ada. Maka kumparannya sebelah kanan akan merespon. Mula-mula tidak ada flux arahnya ke kanan, tapi ketika pada bagian kiri itu ada flux arahnya ke kanan sebanyak berapa itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, maka pada kumparan yang kedua itu otomatis dia tidak mau mendapatkan 5 ke kiri, maka dia langsung membuat flux sendiri untuk menghilangkan 5 ke kiri itu. Nah, langsung buat 5 ke kanan seperti ini. Karena sifat dari flux induksi adalah melawan dari flux penyebabnya. Ya, jadi sekarang kita lihat gambar trafo itu seperti apa. Nanti Pak Dedi ngomong trafo, kalian tidak paham tentang trafo. Sebentar ya, tak carikan. Nah, ini loh bentuk trafo seperti ini trafo. Ya, di dalamnya itu ada dua kumparan. Nah, ini kelihatan nih. Jadi ada dua kumparan. Ya, ini dua kumparan, ini ada sekat-sekatnya. Ya, ini antara kumparan satu yang dari bawah, kumparan atasnya di atas, sehingga mereka saling menjadi satu, tapi ini ada pemisahnya. Ini ada pemisahnya besi lunak di dalamnya untuk mengurangi loss energy, bahasanya begitu. Nah, kumparan itu memiliki kalau yang input namanya primer, yang output namanya sekunder. Karena jumlah fluxnya itu selalu sama, perubahan yang kiri dengan yang kanan sama, maka perubahan flux kiri sama dengan perubahan flux kanan. Kalau Anda telusuri, kita dapatkan besar GGL per jumlah N bagian kiri sama dengan besar GGL per N pada sebelah kanan. Sebelah kiri karena kita anggap sebagai input namanya primer, sebelah kanan output kita namakan sekunder. Maka perbandingannya adalah tegangan primer per jumlah lilitan primer sama dengan tegangan sekunder per lilitan sekunder. Nah, dari rumusan itulah maka besarnya trafo itu, karena trafo adalah sebagai alat listrik, maka trafo itu akan memiliki sifat sebagai trafo yang ideal. Artinya apa? Trafo memiliki energi dan usaha, maka trafo memiliki daya. Ya, daya. Nah, sudah Anda pelajari konsep tentang daya listrik. Ya, daya listrik itu adalah P sama dengan apa rumusnya? Daya V kali I. Ya, P adalah V kali I. Sehingga kalau trafo ideal harusnya adalah daya yang berada pada input primer itu harusnya sama dengan daya pada sekundernya. Berarti V primer kalikan I primer sama V sekunder I sekunder. Karena V dan N itu adalah suatu bentuk perbandingan yang sama, jadi kalau misalkan kita pindahkan VP, ya ini bertukar tempat, NP nya ke atas, VS nya ke bawah, berarti
VP dan NP itu berbanding lurus. Berarti VP bisa kita ganti dengan NP. Itu untuk trafo ideal. Maka trafo ideal berlaku persamaan yang warna kuning dan yang warna coklat tua. Tapi kalau tidak ideal, maka jumlah P input dan outputnya tidak sama. Ya, pasti yang output lebih kecil. Ya, outputnya. Jadi kalau misalkan masuknya energinya 50 Joule, yang bisa kita manfaatkan untuk yang lain kurang dari 50 Joule, yang lainnya berubah jadi energi yang lain. Misalnya lampu itu 50 watt, tapi yang jadi cahaya tidak 50 watt karena masih ada yang digunakan untuk panas. Trafo juga sama. Kalau dia panas ya berarti energi listrik inputnya lebih besar, outputnya listriknya lebih kecil karena sebagian jadi panas. Ya. Maka P in lebih besar dari P outputnya. Efisiensi ya, ini perhatikan P out-nya dan P in-nya. Kalau rumus P out-nya tetap sama, apa? V kalikan I atau N kalikan I juga bisa. Contoh soalnya ya. Trafo ideal persulitan primer dan sekunder, tegangan listriknya output sekundernya 10 volt. Besar kuat arus listrik pada sekundernya 8 ampere. Berapakah tegangan listrik inputnya? Kita gunakan persamaan ini. Kenapa? Karena V-nya sudah ada, V outputnya. Maka inputnya adalah VS, VP, NV, NS. Maka VP-nya tanyakan ketemu 160. Dayanya berapa? Kita gunakan data yang sudah ada, yaitu VS kali IS. VS-nya adalah 100, I sekundernya, VS-nya adalah 10 ya. Ya maaf, ada koreksi ya, ternyata tadi VS-nya adalah 10 ya, sehingga dengan VP-nya adalah 16 volt. Maka menjadi P-in-nya ya VS kalikan IS, VS-nya 10, harusnya 8 ampere, 80 watt. Itu adalah outputnya atau P-in-nya. Betul P-in-nya ya. Karena 8 ampere ya P-in, karena P-in sama dan P-out-nya. Jadi menghitung V sekunder pun juga sebagai P-in-nya. Sekarang bagaimana kalau untuk efisiensi jumlah lilitannya? Arusnya ya, lilitan primernya 100, lilitan sekundernya 250 ya. Dan kuat arus inputnya 10 ampere, keluarannya output 1 ampere. Maka tanyakan berapa tegangan listrik outputnya, berarti VS-nya. VP per NP sama VS per NS. VP-nya 50 ya, NP-nya 100, VS-nya tanyakan NS sekian, maka ada VS-nya ada 125 volt. Berarti ini terjadi peningkatan dari 50 menjadi 125. Ini bahasa teknisnya adalah trafo step up. Kalau tegangannya turun, namanya trafo step down, begitu ya. Tegangannya 125. Bagaimana untuk efisiensinya? Maka efisiensinya kita gunakan persamaan. Efisiensi adalah VSIS per VP IP. VS-nya diketahui dan seterusnya, maka efisiensinya adalah 25%. Trafo yang jelek ini efisiensinya hanya 25%. Ya. Selain pada trafo, pemanfaatan tentang GGL induksi atau GGL elektromagnetik ada tentang induktansi diri, yaitu karakteristik yang tersimpan dari suatu kumparan atau solenoida. Bagaimana konsep itu dibangun? Ya. Kalau misalnya kita punya kumparan itu kemudian kita berikan arus listrik, maka arus akan masuk dan bergerak seperti ini. Dampaknya terciptalah medan magnet induksi, arahnya ke kiri. Gunakan aturan tangan kanan, arusnya ke atas, maka arah medan magnetnya, induksinya ke kiri. Itu yang terjadi ya. Karena peristiwa ini terjadi pada kumparan yang pada awalnya tidak ada arus listrik, pada awalnya tidak ada medan magnet induksi, kemudian tiba-tiba muncullah medan magnet induksi, maka kumparan akan melakukan induksi diri. Artinya apa? Dia harus menghapus medan magnet sebesar 3 ini. Karena tadi mula-mula dia tidak punya medan magnet. Tiba-tiba muncul 3. Berarti tugasnya kumparan
menghapus yang 3 medan magnet ini. Untuk menghapus itu dia perlu medan magnet induksi dari dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Menciptakan arus tandingan, arus balik. Dengan adanya arus balik itu, maka dia bisa membuat medan magnet induksi dari dirinya sendiri 3 ke kanan. Cuma arus induksi ini tidak berproses lama, tidak bertahan lama. Kenapa tidak bertahan lama? Karena arus suplai dari sumber tegangan yang di luar itu selalu ada, ya, sehingga kumparannya akan kalah. Jadi karena kemampuannya terbatas, sedangkan yang di luar selalu disupport, maka kemampuan dari kumparan itu terbatas, maka dia akan kalah. Kalau sudah kalah, dampaknya apa? Arus ini akan lewat, akan masuk. Tapi pada awalnya tadi arus warna merah akan tersendat. Kenapa tersendat? Karena ketika dia akan melewati kumparan membuat benteng warna biru ini, ya, sehingga arusnya akan tersendat, tidak langsung bisa keluar. Baru setelah ini kalah semuanya, maka arusnya bisa keluar, ya, arusnya akan keluar setelah kalah yang warna biru, ya. Itu pun juga terjadi ketika arusnya ini diputus. Ketika diputus, maka medan magnetnya akan hilang. Tetapi magnet ini, kumparan itu merasa kebingungan. Kenapa? Karena tadi dia merasa punya medan magnet arahnya ke kiri. Loh, kok sekarang dia hilang setelah arusnya merah itu dihapuskan? Maka kumparan membuat arus induksi sendiri, mengembalikan yang warna biru tadi. Tetapi tidak lama. Kenapa? Kembali suplai yang dia miliki tidak banyak, maka pelan-pelan arusnya akan hilang. Sehingga ketika pada kumparan itu, ketika ada arus yang masuk, arusnya tidak segera keluar dari sisi yang lain, harus nunggu beberapa saat. Demikian juga ketika sudah ada arus kemudian kita putus, arusnya tidak segera putus. Kenapa tidak segera putus? Karena arus itu masih disusul oleh arus induksinya. Biasanya ini kalau Anda pernah bermain pada sound system, kalau amplifier gitu kita matikan, biasanya speakernya setelah sakral kita tekan tag mati, speakernya akan muncul arus balik, blup, begitu biasanya, ya, induktansi diri. Nah, besarnya induktansi diri yang dimiliki suatu kumparan menghasilkan GGL. Nah, GGL. Jadi GGL pun ternyata dapat dihasilkan dari suatu kumparan yang mengalami induktansi diri. GGL-nya adalah min L delta I per delta T. Jadi harus ada perubahan arus listrik. Adanya perubahan arus listrik menghasilkan GGL induksi dari induktansi diri. Besarnya induktansi diri L adalah ini μ0 A N kuadrat kalikan L. μ0 itu adalah permitivitas, A luas penampang kumparan, N kecil itu jumlah lilitan per panjang dikuadratkan, dan L panjang lilitan. Jadi difaktori oleh faktor ini, ada 4 faktor. Bahan pengisinya, jadi kumparan bisa kita isi juga. Luas penampangnya, banyak lilitan persatuan panjang dikalikan dengan panjangnya. Pakai contoh ini ya, induktansi dirinya 5 mH, perubahan arus 3 ampere jadi 8 ampere, ya, ampere. Maka berapakah nilai dari GGL induksi rata-ratanya? 8 mili. Nah, ini sudah 8 mili, 8 mH, perubahannya dari 8 menjadi 3, 8 min 3, luas penampangnya, waktunya 0,04. Ya. Rumusnya mana ini? Kok hilang rumusnya? Oh, rumusnya terakhir ini. Min L delta I per delta T. Ya, itu nilainya yang didapatkan. Contoh berikutnya kalau arusnya dalam bentuk persamaan. Kalau yang tadi kan arusnya langsung berubah 3 jadi 8. Sekarang bagaimana kalau arusnya dalam bentuk persamaan? Maka kalau untuk persamaan kita gunakan konsep turunan. Nah, konsep turunan seperti tadi yang medan magnet, ya, seperti video yang sebelumnya, ya, medan magnet. Kita turunkan, ya, 5T kuadrat min 10T, turunannya 10T min 10, ya. Waktu T nya dimasukkan dengan 50 mH, kita dapatkan GGL induksinya.
Untuk rata-rata berarti kita hitung I awal dan I akhir. Setelah I awal dan I akhir kita gunakan delta. Nah, karena rata-rata kita pakai delta. Ingat ya, rata-rata pakai delta, kalau sesaat gunakan turunan. Jadi itulah yang terkait dengan implementasi dari GGL induksi. Sampai di sini penjelasan Pak Dedi sebagai bagian dari induksi elektromagnetik, ya, kaitan antara medan magnet induksi dan medan listrik, yang mana dua gejala itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan GGL atau sumber energi listrik. Sampai jumpa sahabat fisika.